Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solehaku sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat baru, yaitu materi yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup. Apa yang ada di bayangan anak-anak nih, klasifikasi makhluk hidup? Ya, yang dinamakan klasifikasi berarti dominan dengan apa? Pengelompokan. Nah, bagaimana di dalam ilmu biologi untuk mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri? Nah, ini ada yang kita tahu, coba disimak. Ini adalah sebuah perpustakaan. Nah, sebuah perpustakaan dengan membeda-bedakan atau mengelompokkan berbagai macam buku sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenisnya, temanya, topiknya, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan pengelompokan di biologi? Ya, kalau pengelompokan di biologi ini menggunakan ilmu yang dinamakan adalah ilmu taksonomi. Ya, klasifikasi itu sendiri adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, cara hidup, kemudian tempat hidup, daerah penyebaran yang dipelopori oleh Bapak tata nama biologi. Siapakah itu? Ya, Bapak Carolus Linnaeus ya, yang sudah dipelajari materi sebelumnya. Nah, dari pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan ciri, persamaan, perbedaan, kemudian cara hidup dari sebuah makhluk hidup itu sendiri, kemudian tempat hidupnya di mana atau habitatnya, kemudian daerah penyebarannya. Lalu kita beranjak pada klasifikasi itu sendiri terbagi menjadi 3. Jadi sistem klasifikasi di biologi ini ada 3. Klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi sistem alami. Kemudian yang kedua adalah sistem klasifikasi buatan. Dari alami, buatan. Kemudian yang ketiga apa? Apa ya Ustazah? Ya, yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Wah, bahasanya belum dimengerti nih Ustazah, belum pernah mendengar apa itu filogenetik ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan mempelajari yang pertama yaitu klasifikasi sistem alami. Jadi klasifikasi sistem alami ini dibuat oleh Bapak Aristoteles. Nah, bagaimana? Dibuat berdasarkan persamaan sifat morfologinya. Jadi, sifat morfologi ini apa? Morfologi ini adalah ciri-ciri pada makhluk hidup yang tampak atau dapat dilihat, gitu ya. Nah, dari persamaan sifat morfologinya, Bapak Aristoteles ini bagaimana mengelompokkan hanya 2 kingdom, yaitu kingdom plante atau tumbuhan dan kingdom hewan atau animalia. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Ya, klasifikasi sistem buatan ini dicetuskan oleh Bapak Carolus Linnaeus. Ya, memang Bapak Carolus Linnaeus ini adalah bapak taksonomi ya, sehingga banyak disebutkan pada saat materi klasifikasi, begitu ya. Kemudian apa yang dikenalkan oleh Bapak Carolus Linnaeus pada klasifikasi sistem buatan? Beliau menggunakan sistem klasifikasi yang disebut dengan binomial nomenklatur yang sudah dijelaskan oleh Ustazah pada materi ruang lingkup biologi, yaitu binomial nomenklatur adalah sistem tata nama ganda pada sebuah makhluk hidup. Jadi binomial nomenklatur ini adalah menetapkan nama dari makhluk hidup itu sendiri dengan 2 kata saja, yang bagaimana aturannya sudah dijelaskan oleh Ustazah sebelumnya. Ada 2 kata, seperti pada kalau manusia nama ilmiah adalah Homo sapien, ya kan? Kemudian pada materi sebelumnya juga sudah Ustazah jelaskan mengenai nama ilmiah dari mangga gadung, mangga gedong gincu, dan mangga golek, gitu ya. 3 mangga ini adalah
termasuk dalam satu spesies, yaitu Mangifera indica. Ya. Nah, ini ada contoh lagi, yaitu Canis latrans atau yang disebut dengan serigala. Ya, bukan serigala berbulu domba ya, tapi oke, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, sistem klasifikasi filogenetik. Nah, ini yang mungkin sangat baru didengar oleh anak-anak ya, klasifikasi sistem filogenetik. Nah, klasifikasi sistem filogenetik ini disusun berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatannya. Kerabatnya dekat dengan siapa? Kita akan membahasnya dengan contoh ya nak ya, dengan menggunakan ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku sebagai pengklasifikasian atau pengelompokan gitu ya. Klasifikasi sistem filogenetik ini dipelajari pada ilmu taksonomi. Taksonomi sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ustadzah bahwa taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan dari makhluk hidup itu berdasarkan ciri, perbedaan, dan persamaannya. Nah, dengan adanya ilmu taksonomi ini dapat mempermudah untuk mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri gitu ya nak ya. Kemudian tingkat takson. Nah, dari ilmu taksonomi ini akan mempelajari secara rinci yaitu tingkatan takson. Nah, tingkatan takson ini apa Ustadzah? Nah, itu tadi. Jadi dari mengelompokkan itu ada tingkatannya nak. Dari tingkatan takson yang tertinggi hingga tingkatan takson yang terendah. Nah, bagaimana untuk mengelompokkannya? Kan dari yang tertinggi dan yang terendah berdasarkan ciri tersebut. Nah, contoh dari tingkatan takson itu sendiri, yang pertama adalah kingdom. Kemudian filum atau divisio. Kemudian klasis, ordo, famili, genus, spesies. Nah, itu adalah tingkatan takson dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ya, kingdom adalah kerajaan. Kemudian filum atau divisi. Nah, kalau filum ini biasanya pada animalia dan divisi adalah pada tumbuhan, menunjukkan dia tumbuhan. Kemudian klasis atau kelas. Kemudian ada ordo atau bangsa. Kemudian familia atau famili atau keluarga atau suku gitu ya. Kemudian genus adalah marga. Ya, kalau manusia Homo sapien berarti genusnya adalah Homo. Sapien adalah nama penunjuk spesiesnya. Begitu ya. Ustadzah masih bingung contohnya seperti apa sih Ustadzah gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi tingkatan takson ini, ya contohnya ini adalah serigala yang tadi sudah Ustadzah jelaskan. Ada yang namanya Canis, ya kan? Nama genusnya Canis. Nah, dia masuk dalam kingdom animalia atau hewan. Kemudian filumnya apa? Filumnya adalah Chordata. Artinya hewan-hewan yang memiliki notochord. Kemudian subfilumnya adalah vertebrata. Jadi semua makhluk hidup atau semua animalia, hewan yang termasuk dalam vertebrata adalah masuk dalam subfilum vertebrata. Kemudian kelasnya adalah mamalia. Berarti kelompok hewan mamalia semuanya termasuk dalam kelas mamalia. Ya. Kemudian dari mamalia turun lagi lebih spesifik yaitu ordo. Ordo pada serigala dia termasuk dalam karnivora yaitu pemakan daging. Ya. Dari pemakan daging turun lagi lebih spesifik lagi yaitu kelompok dari familia. Nah, familia ini adalah suku ya. Sukunya apa? Canidae. Canidae ini apa Ustadzah?
Ya, Canidae ini adalah suku dari hewan-hewan yang menyerupai anjing. Nah, apa saja itu? Ada serigala, kemudian rubah, ada anjing gitu ya. Kemudian apa lagi? Coyote yang sudah Ustazah jelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian lebih mengerucut lagi yaitu genusnya. Genus adalah marga, marganya Canis yaitu. Jadi Canis ini adalah yang termasuk famili dari Canidae yang berukuran sedang sampai besar. Ya, contohnya tadi sudah serigala, rubah itu termasuk dalam Canis juga ya, anjing gitu. Nah, lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi yaitu spesiesnya. Nama spesiesnya apa? Canis latrans, yaitu serigala ya. Jadi dari yang tertinggi sampai terendah, yang tertinggi adalah ciri-cirinya persamaannya sedikit gitu ya, persamaannya 1, kemudian lebih mengerucut lagi sampai tingkatan yang terendah. Jadi yang tingkatan terendah ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang lebih spesifik, menunjukkan spesies itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sistem klasifikasi? Sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan sejarah, sistem klasifikasi pada biologi ini, pada makhluk hidup, memiliki sebuah proses dari zaman ke zaman gitu ya. Yang pertama, sistem klasifikasi ditemukannya sistem 2 kingdom saja, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah sistem 3 kingdom. Yang ketiga adalah sistem 4 kingdom. Kemudian yang keempat adalah sistem 5 kingdom dan yang terakhir adalah sistem 6 kingdom. Bagaimana Ustazah kok bisa 1, ada 2, 3, 4, 5 dan sampai 6? Nah, yang pertama adalah sistem 2 kingdom. Ini yang paling mudah ya. 2 kingdom ini dibagi menjadi 2, yaitu plante dan animalia. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri morfologinya yang tadi sudah Ustazah jelaskan, bahwa Aristoteles membagi menjadi 2 kingdom saja. Secara morfologi yaitu plante dia memiliki klorofil dan bisa berfotosintesis. Nah, kalau animalia bagaimana? Tidak bisa berfotosintesis, namun dia bisa berpindah tempat gitu ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan zaman dengan sistem 3 kingdom? Maka dari plante animalia dan dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang dinamakan protista. Protista ini termasuk dalam uniseluler dan multiseluler. Kalau animalia dan plante adalah makhluk hidup yang multiseluler atau bersel banyak gitu ya. Bagaimana dengan protista? Protista ini dia termasuk dalam makhluk hidup yang uniseluler dan multiseluler yang sederhana. Jadi kalau animalia dan plante dia termasuk dalam makhluk hidup yang lebih kompleks multiselulernya. Kalau protista termasuk dalam makhluk hidup yang uniseluler atau ada yang beberapa multiseluler namun sederhana dan jumlahnya terbatas. Dalam satu makhluk hidup, dalam satu spesies hanya beberapa sel saja gitu ya. Nah, perkembangan zaman terus berlanjut, maka sistem kingdom ini terbagi menjadi 4. Dari animalia, plante, dan protista tambah satu lagi yaitu monera. Nah, monera ini adalah pecahan dari protista itu sendiri. Protista ini memiliki inti sel dan bermembran, begitu ya. Jadi kalau monera ini lebih sederhana lagi. Dikelompokkan masuk dalam kingdom monera karena makhluk hidup yang sangat
simple gitu ya. Kemudian dari 4 kingdom berkembang lagi menjadi 5 kingdom. Nah, 5 kingdom ini karena apa? Karena fungi yang sebelumnya masuk dalam kingdom Plantae, maka pada sistem 5 kingdom, jadi fungi ini keluar dari kingdom Plantae. Karena apa? Ternyata kalau Plantae ini termasuk dalam makhluk hidup yang autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan fungi dia termasuk dalam heterotrof atau tidak dapat melakukan fotosintesis atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, bagaimana dengan perkembangan zaman? Sampai sekarang menggunakan sistem klasifikasi 6 kingdom. Apa saja itu Ustazah? Ya, dari Monera itu tidak ada. Monera ini terbagi menjadi 2 ternyata. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, kenapa Ustazah kok Archaebacteria dan Eubacteria ini terpisah? Dan jadi Moneranya ini terbagi menjadi 2 begitu ya. Karena Archaebacteria ini termasuk dalam bakteri yang hidupnya berada di lingkungan yang ekstrim. Sedangkan Eubacteria ini biasanya ditemukan di lingkungan sekitar manusia, seperti itu ya. Jadi perbedaan Archaea dan Eubacteria bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Lebih spesifiknya seperti apa gitu ya. Jadi intinya Eubacteria dan Archaebacteria ini sama-sama prokariotik atau sama-sama memiliki inti sel namun tidak memiliki membrannya, tidak bermembran. Namun dilihat dari ciri habitatnya, Archaebacteria ini adalah bakteri yang ekstrim atau bakteri yang hidup di lingkungan yang ekstrim.
Sedangkan yang eubakteria adalah yang ada di lingkungan sekitar kita, dan itu ciri morfologinya sangat berbeda, makanya harus dikelompokkan lagi seperti itu. Nah, bagaimana dengan protista, fungi, animalia, dan plante? Sesuai dengan yang ada di sistem 5 kingdom. Ya, cukup sekian materi hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ilmunya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء